rezeki yang kita bagikan itu juga digunakan untuk hal-hal dalam kepentingan dakwahnya seperti itu, sehingga tentunya itu sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang selalu berbahagia, berjumpa kembali dengan Abu Alwi Channel. Semoga konten ini terus bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk para pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana caranya etika atau adab ketika berkunjung kepada para ulama, berkunjung kepada kiai, berkunjung kepada ustadz, berkunjung kepada orang-orang yang memang dijadikan guru oleh kita, yang dianggap guru oleh kita. Maka tentunya kita harus memperhatikan bagaimana tentang adab-adabnya atau etikanya. Di antara adab berkunjung kepada para ulama, yang pertama ialah meminta izin terlebih dahulu untuk berkunjung, ya. Jadi kalau memungkinkan, kita semestinya meminta izin dahulu, ya. Misalkan, Pak Kiai, saya mau sowan ke jenengan. Pak Ustadz, besok lusa saya mau sowan ke jenengan, sehingga misalkan Pak Kiai itu punya halangan bisa disampaikan seperti itu. Jadi ini termasuk etika yang pertama untuk berkunjung kepada ulama atau kiai. Yang nomor dua ialah meminta wasiat, ya, atau meminta nasihat kepada kiai atau ulama yang kita kunjungi tersebut, ya. Jadi agar apa yang kita lakukan itu, apa yang kita kerjakan itu betul-betul bisa sangat memberi manfaat terhadap kita sendiri khususnya. Apalagi kita sudah diberikan takdir oleh Allah bisa berkunjung ke dalamnya kiai, bisa berkunjung ke dalamnya ulama atau ke guru kita. Nah, itu sangat termasuk di antara bagian nikmat yang tentunya kita syukuri seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa berkunjung kepada kiai, kita minta nasihat, kita minta ilmu di situ. Ya. Riwayat Imam At-Tabrani radhiyallahu an, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian bersama orang tua, bertanyalah kepada para ulama, dan bergaulah dengan orang-orang yang bijak. Jadi agar tambah ilmu, iman kita tambah kuat. Jadi tentunya sangat bermanfaat sekali. Kemudian selain meminta nasihat kepada ulama, juga adab yang ketiga ialah meminta doa. Meminta doa agar beliau kiai yang kita kunjung itu mendoakan kita, karena ulama itu bersih hatinya, lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat kotor, sehingga kemungkinan besar doa-doa yang beliau panjatkan itu diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, meminta ijazah ilmu atau doa dari jika memungkinkan, yang minta ijazah, wirid-wirid, Pak Kiai, saya ingin punya anak yang soleh. Pak Kiai, saya ingin rezeki yang barokah, seperti itu. Nanti sama Pak Kiai itu, sama para ulama tersebut dikasih doa-doa khusus, kemudian tentunya harus diamalkan seperti itu. Kemudian akhlak yang nomor 5, ya etika yang nomor 5 ialah berprasangka baik terhadap kiai atau ulama yang kita kunjungi. Kenapa? Karena para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, merupakan golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala ummati.
keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah. Orang yang berilmu, yang alim, dengan orang-orang yang tidak alim tapi ahli ibadah, abid. Itu seperti keutamaanku atas umatku. Ini daunnya baginda Nabi. Seperti keutamaanku atas umatku. Artinya perbandingannya seperti baginda Nabi dengan umatnya. Seperti itu. Jadi ketika kita berkunjung kepada ulama, kepada kiai, kita menjaga hati, jangan sampai ada prasangka buruk, ya. Namun tetap harus dijaga, menimbulkan prasangka baik terus. Agar apa? Agar barokah, ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, ulama termasuk bagian hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang nomor 6, ketika kita berada bersama dengan ulama atau kiai, kita jangan banyak bicara, ya, diam dan mendengarkan nasihat-nasihatnya ketika beliau itu berbicara. Jadi memang kita itu ketika berkunjung kepada ulama, kepada kiai, tentunya kita memang hanya untuk mendengarkan, menyimak, ya. Sehingga kurang baik jika kita terlalu banyak bicara ketika kita bersama orang-orang yang memiliki ilmu seperti para ulama. Kemudian adab yang nomor 7 ialah menanyakan hukum suatu masalah yang tidak diketahui, ya. Menanyakan hukum permasalahan masalah ubudiyah, masalah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian kenapa? Karena menanyakan hukum itu yang tidak diketahui itu hukumnya wajib, ya. Apalagi memang ilmu-ilmu yang memang wajib, ya, seperti thaharah, ya, ubudiyah, ya, muamalah dan semacamnya seperti itu. Jadi memang selain kita meminta doa, minta nasihat, kita meminta bertanya masalah-masalah hukum. Kemudian yang nomor 8, duduk di hadapan dengan sopan, ya, duduk di hadapannya dengan sopan. Ini saya mengutip dari Kitabul Adab, ya. Duduk di hadapannya dengan sopan. Jadi ketika Imam Syafi'i, ya, di depan gurunya Imam Malik itu, saking beliau itu saking akhlaknya, saking bagusnya, sampai beliau itu ketika di depan gurunya itu tidak berani membuka lembaran kitabnya atau kertas kitabnya. Kenapa? Karena segan, takut bisa mengganggu kepada gurunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika kita berada di depan guru itu seakan-akan kita itu di atas kepala kita ada burung yang sangat besar sekali, ya, sehingga kita tidak berani menggerakkan badan kita meskipun hanya sedikit, seperti itu, meskipun hanya sebentar. Jadi ketika kita berada di depan guru, berada di depan kiai, duduklah dengan sopan, jangan terlalu banyak bergerak, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 9, tidak bergurau di hadapannya. Nah, ini yang juga penting, karena tidak jarang kita temukan ketika murid itu dekat dengan gurunya seakan-akan jadi sahabatnya, kemudian kita keluar batas, ya. Ketika kita bersama guru kita yang mungkin sangat dekat sekali, kemudian kita terlalu banyak bergurau. Nah, ini tuh kurang baik. Kemudian yang nomor 10, tidak berbicara dengan orang lain tatkala ulama tersebut sedang berbicara. Jadi tidak memotong pembicaraan, ya. Ketika beliau, guru-guru kita atau kiai kita, ulama kita sedang berbicara, kita jangan menceletuk, ya, dan tidak memotong apa yang disampaikan beliau, seperti itu. Kemudian yang nomor 11 ialah tidak berkunjung ke dalamnya ulama ketika beliau sedang mengajar atau sedang memiliki aktivitas. Ini juga penting sekali, ya, perlu diketahui. Ketika kita berkunjung kepada ulama atau kiai, kita ya semestinya harus tahu kapan kiai itu ada waktu kosong. Jangan kemudian ketika ada waktu malam atau ketika sedang mengajar. Nah, ini mengurangi etika, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 12, menghormati, ya. Tentunya ini sudah sama-sama bisa
mengetahui bahwasanya ulama itu ya kita hormati. Karena ulama seperti yang saya sampaikan tadi, ulama termasuk di antara golongan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah membawa hadiah. Ya, membawa hadiah seukuran kemampuan. Maksudnya seukuran kemampuan kita, ya, memberi hadiah kepada ulama atau kiai yang kita kunjungi. Karena di dalam keterangan kitab, kalau tidak salah dalam kitab Bughyatul Murtasyidin itu, ketika kita bersedekah kepada orang yang berilmu itu pahalanya sangat berlipat seperti itu. Hingga sangat dianjurkan kita itu, selain juga tentunya kita bersedekah kepada orang fakir miskin ya, kita juga bersedekah kepada guru-guru kita. Nah, kenapa? Karena tentunya uang atau rezeki yang kita bagikan kepada guru-guru kita tentunya tidak menutup kemungkinan rezeki yang kita bagikan itu juga digunakan untuk hal-hal dalam kepentingan dakwahnya seperti itu, sehingga tentunya itu sangat bermanfaat sekali. Demikian yang berkaitan dengan diantara adab atau etika ketika berkunjung kepada para ulama. Semoga para pemirsa bisa memahaminya, bisa mengamalkannya,